Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan modul 1 dan modul 2. Adapun nama kelompoknya, yang pertama Siti Maufirah Qurratul Aini, yang kedua Eni Sriwati, yang ketiga Suciana Lestari, yang keempat Ilmiah, dan yang terakhir Irma Yanti, dengan dosen pengampu Bapak Lukman Budiarto SPD MPD. Di sini kami kelas BI PGSD kelas B angkatan 2023. Modul 1 KB1, Hakikat, Fungsi dan Tujuan PKN di SD. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dalam kurikulum SD tahun 1968, pendidikan kewarganegaraan mencangkup sejarah Indonesia, geografis dan civic yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Dalam kurikulum SMP tahun 1968, PKN mencangkup materi sejarah Indonesia dan tata negara. Sedangkan dalam kurikulum SMA tahun 1968, PKN lebih banyak berisikan materi Undang-Undang Dasar 1945. Next, hakikat PKN di SD. Hakikat PKN di SD memfokuskan kepada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan yang pertama, hak dan kewajibannya menjadi warga negara. Yang kedua, cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi PKN di SD sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Jika dianut secara yuridis, ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan pendidikan di SD. Tujuan PKN di SD. Tujuan PKN di sekolah adalah untuk mengembangkan wawasan, sikap, keterampilan hidup, dan berkehidupan yang demokratis. Next, kita beralih pada KB2 Ruang Lingkup PKN di SD. PKN di SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak langsung secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma, hukum dan peraturan. Yang ketiga, HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan dan politik. Yang ketujuh,
Pancasila, dan yang terakhir globalisasi. Kita lanjut KB3, tuntutan pedagogis PKN di SD. Tuntutan pedagogis dalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar atau learning experience yang bagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar. Next. Secara singkat, PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai, dan moral. Alasannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, materi PPKN atau PKN adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. Yang kedua, sasaran belajar akhir PKN adalah terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya difahami bersifat kognitif, tetapi dihayati atau bersifat objektif dan dilaksanakan atau bersifat perilaku. Next, kita beralih pada modul 2, karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. KB1, pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di SD. Pendidikan nilai. Menurut Herman, pada tahun 1972 mengemukakan suatu prinsip yang mendasar, yaitu value is neither taught nor taught, is learned. Yang memiliki arti bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi jauh nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan merupakan proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya, sehingga dewasa dan dapat mengarungi hidup dengan baik dalam artian selamat dunia dan akhirat. Menurut pasal 1 butir 1 UU Sidikan nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Next, prinsip pendidikan. Yang pertama, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Yang kedua, sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Yang ketiga, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, memberdayakan semua komponen masyarakat. Next, kita akan membahas hakikat moral. Moral dalam perkembangannya diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan nilai dan moral sudah berlangsung di dalamnya.
Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan nilai dan sikap dikenal dengan value education, effective education, moral education, and character education. Bagaimana PKN sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pendidikan nilai dan moral? Kira-kira bagaimana? Mari kita bahas bersama. Karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral yaitu sebagai wahana pedagogis pembangunan watak atau karakter. Misi psikopedagogis dan sosiopedagogis membentuk watak beserta peradaban generasi yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak. Pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban, karena pada dasarnya pewarisan nilai antar generasi dan dalam satu generasi merupakan wahana sosioekologi dan selalu menjadi tugas dari proses peradaban. Next, kita akan membahas dimensi nilai good character. Dimensi wawasan moral. Yang pertama, wawasan moral mencakup A. Kemampuan mengambil pandangan orang lain. B. Penalaran moral. C. Pengambilan keputusan. D. Pemahaman diri sendiri. Selain wawasan moral, ada kesadaran moral. Next, dimensi perasaan moral. Yang pertama, perasaan moral nurani. Yang kedua, harapan diri, empati, cinta, kebaikan. Yang ketiga, kontrol diri, merasakan diri sendiri. Next, dimensi perilaku moral. Yang pertama, perilaku moral. Yang kedua, kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Next, kita akan membahas pendidikan moral secara formal kurikuler di Indonesia. PKN atau pendidikan kewarganegaraan mencakup pendidikan sikap, keyakinan, perilaku dalam hubungan manusia dengan negaranya, masyarakatnya, dan bangsanya. Pada pendidikan agama mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku dalam hubungan manusia dengan Kholik atau Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia lain, dan dengan alam. Next, pada bahasa dan seni, mencakup pendidikan nilai yang menyangkut pemaknaan dan penghargaan terhadap harmoni, yaitu keindahan, keserasian dalam hubungan antara manusia dan alam semesta. Next, kita akan membahas pada poin menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan wahana pedagogis untuk mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan atau cinta tanah air atau patriotisme serta nilai dan kebajikan demokratis. Next, kita akan membahas KB2, Pendidikan Nilai dan Moral dalam Standar Isi PKN di SD. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KB3. Hubungan interaksi pengembangan nilai dan moral dalam PKN di SD. Konsep values education, moral education,
Education for Fetus sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran juga mengembangkan nilai dan sikap. Menurut Licona, pada tahun 1992, pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan berhasilnya kehidupan demokrasi. Dalam hal ini, SEPI-nya setiap individu mengerti dan berkomitmen untuk melakukan yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, mematuhi hukum yang berlaku. Yang ketiga, partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, peduli terhadap perlunya kebaikan bagi umum. Next, kita akan membahas tahapan domain kesadaran mengenai aturan. Menurut Piaget, usia 0 sampai 2 tahun, pada usia ini aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Sedangkan pada usia 2 sampai 8 tahun, aturan disikapi sebagai hal yang bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. Sedangkan pada usia 8 sampai 12 tahun, aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Next, kita akan membahas tahapan pada domain pelaksanaan aturan. Menurut Piaget, usia 0 sampai 2 tahun, aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja. Sedangkan pada usia 2 sampai 6 tahun, aturan dilakukan sebagai perilaku yang lebih berorientasi pada diri sendiri. Sedangkan pada usia 6 sampai 10 tahun, aturan diterima sebagai perwujudan dari kesepakatan. Pada usia 10 sampai 12 tahun, aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun. Next, kita akan membahas perumusan perkembangan moral. Menurut Colbert, ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, prakonvensional. Pada tingkat pertama ini ada 2 tahap. Yang pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Yang kedua, orientasi instrumental nisbi. Sedangkan pada tingkat yang kedua atau konvensional ada 2 tahap. Tahap ketiga dan tahap keempat. Tahap ketiga yaitu orientasi kesepakatan timbal balik. Tahap keempat orientasi hukum dan ketertiban. Next, sedangkan pada tingkat 3 atau postkonvensional ada tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 yaitu orientasi kontrak sosial legalistik dan sedangkan pada tahap 6 yaitu orientasi prinsip etika universal. Apa sih perbedaan pendekatan pendidikan nilai menurut Piaget dan Colbert? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut Piaget ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Sedangkan menurut Colbert, menitik beratkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan alternatif pemecahan terhadap suatu dilema moral melalui proses klarifikasi yang benar. Selain terdapat perbedaan, di sini juga terdapat persamaan antara pendekatan pendidikan nilai menurut Piaget dan Colbert. Persamaannya antara lain, 1. Perilaku moral yang dilandasi penalaran moral. 2. Sangat kental dengan nilai yang bersifat sekuler. 3. Tidak mempertimbangkan nilai religius yang tidak bisa sepenuhnya didekati secara rasional. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya selaku perwakilan kelompok 1 PKN BI PGSD kelas B. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.